Saat ini, semua murid-murid Abah Gufron dan Gendis sudah bertemu dengan orang-orang sakti untuk mulai berlatih. Mereka akan dididik sesuai dengan keahlian masing-masing. Ujang, yang sejak awal dikisahkan memiliki kekuatan Khodam Maung sebagai pewaris Batu Delima, akan belajar menguasai makhluk itu di bawah bimbingan Eyang Teja. Tentu saja ini bukan hal mudah, karena untuk membuka kitab terlarangnya saja, Eyang harus menunggu Jumat Kliwon sebagai kunci dan titah dari leluhur Ujang. Di Bukit Angker, ada Tono yang akan mengasah naluri bertarungnya dengan Jin Marno. Kemampuan Tono dalam membaca pertarungan akan diuji sedemikian rupa. Gaya bertarungnya yang penuh taktik juga akan dipoles oleh daya magis di bawah arahan Marno. Di Surau Abah, Gendis saat ini sudah diangkat menjadi murid Nyi Karsi. Berbagai macam kunci dalam dunia ketabiban akan segera diwarisi oleh Bu Nyai. Tapi kalian jangan mengira kalau Gendis dipersiapkan untuk jadi pasukan medis. Tentu saja Nyi Karsi punya jurus mematikan untuk melumpuhkan musuh dengan obat-obat khusus yang bisa menghentikan detak jantung. Sementara Jaka adalah satu-satunya santri Abah yang mendapat 3 mentor sekaligus. Ia akan berlatih secara intens dengan Sukardi dan 2 petapa gendeng. Entah mau ditatar seperti apa murid Abah yang satu ini, tapi dari sisi kemampuan, Jaka memiliki satu keahlian khusus yang tak dimiliki murid-murid Abah yang lain, yakni kemampuan menundukkan para hewan dengan bahasa batin yang sudah diwariskan oleh Abah. Sepertinya keahlian tersebutlah yang akan diasah oleh Sukardi dan 2 petapa gendeng. Cerita beralih ke Surau Abah. Saat ini Abah sudah tak ditemani oleh 3 murid kesayangannya. Alhasil, semua tugas yang diemban oleh Ujang, Jaka, dan Tono pun diambil alih oleh Abah. Seperti membangunkan santri berjamaah, menjalankan rutinitas pengajian, sampai menjaga keamanan pondok. Hal ini disebabkan belum adanya penerus 3 santri senior itu. Terlebih, Abah menyadari kalau situasi akan semakin memanas pasca kekalahan 5 panglima Lati Ireng. Di suatu malam, Abah sedang duduk sila dengan mata terpejam sambil berzikir khusyuk di dalam kamar. Malam itu udara di luar sedikit berbeda. Kebetulan hujan turun deras sejak sore. Sesekali terdengar sambaran petir yang diwarnai percikan kilat di langit. Sejak turun hujan, Abah merasa gusar. Entah apa yang membuatnya susah tidur malam itu. Di kamar yang berbeda, Nyi Karsi rupanya merasakan hal yang sama. Karena udara dingin yang terasa menusuk tulang, Nyi Karsi berinisiatif membuat secangkir kopi untuk Abah. Beliau mengetuk pintu kamar Abah dan menawarkan kopi buatannya. Tak lama kemudian, Abah keluar dan duduk di meja makan bersama Nyi Karsi. "Sepertinya malam ini kita akan kedatangan tamu," ucap Nyi Karsi sambil mendekatkan cangkir kopi ke hadapan Abah. "Entahlah, Abah juga merasakan hal yang sama. Kita hanya bisa berlindung pada Gusti Allah," kata Abah singkat. Di sela obrolan malam itu, Nyi Karsi sempat membicarakan perkembangan Gendis. Sejak membimbing perempuan itu, Nyi Karsi mengaku menemukan beberapa keunikan. Ketika membalur tangannya, tanpa sengaja Nyi Karsi menemukan bahwa Gendis memiliki garis tangan rojo keling. Rojo keling adalah garis tangan yang tersambung di bawah jari tanpa terputus sedikit pun. Menurut kepercayaan orang tua dulu, garis tangan rojo keling adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang hanya dimiliki orang-orang tertentu. Konon, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki garis rojo keling. Salah satunya adalah garis keturunan dari orang sakti. Ada kemungkinan kalau leluhur Gendis ini bukan orang biasa. Secara spiritual, orang dengan garis tangan ini lebih mudah dan cepat menguasai ilmu-ilmu kebatinan dan peka terhadap pertanda dari alam semesta.
Kalian pasti ingat bagaimana Gendis pernah membaca tanda-tanda akan datangnya musibah di kampung Japati. Walaupun pada akhirnya Gendis terlambat datang untuk menyelamatkan para penduduk dari musibah. Paling tidak itu sudah menjadi ciri kalau Gendis memang memiliki keunikan dari garis tangannya. Tanda ini juga dikaitkan dengan kesaktian ilmu bernama Sabdo Dadi Idu Geni, atau bisa diartikan si pahit lidah, di mana setiap ucapan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan. Itu artinya kalau si pahit lidah ini mengucapkan sumpah serapah, niscaya hal itu akan menjadi sebuah kutukan. Orang dengan garis tangan rojo keling di tangan kanannya memiliki pukulan yang sangat kuat, sedangkan yang ada di tangan kirinya memiliki kemampuan menyembuhkan dengan media telapak tangan. Sekarang kita jadi tahu kenapa Gendis dapat menguasai ilmu ketabiban. Ternyata garis tangan Gendis memang bukan garis biasa. Nah, dalam kasus ini Gendis memiliki rojo keling pada dua telapak tangannya. Edan, diam-diam perempuan itu menyimpan kekuatan besar. Abah begitu kagum dengan pengetahuan Bu Nyai. Tapi anehnya, Abah tak terlalu terkejut dengan temuan Bu Nyai soal garis tangan rojo keling. Sepertinya Abah menyimpan rahasia yang tak diketahui Bu Nyai. Meski saat ini Gendis sudah berada di surau, namun Abah masih belum mau bicara soal rahasia itu. Lalu Bu Nyai melanjutkan, meski Gendis dianugerahi garis rojo keling, namun kekuatan magis yang bersumber dari garis tangan itu tak serta-merta muncul dengan sendirinya. Si pemilik rojo keling harus bisa membangkitkan kekuatan itu dengan proses yang panjang. Namun dalam kasus lain ada juga yang membangkitkan kekuatan rojo keling dengan sebuah pemicu, seperti rasa dendam yang mendalam atau amarah yang membuatnya hilang kesadaran. Jika Gendis sampai mengalami dua hal tersebut, tidak menutup kemungkinan jika kekuatan supranatural dari garis tangan rojo keling akan bangkit dengan sendirinya. Hal ini harus kita tutup rapat-rapat. Tak ada yang boleh menyadari soal kekuatan rojo keling, termasuk Gendis sendiri. Biarkan dia berproses sebagaimana mestinya, tegas Abah. Nyekarsih manut pada perintah Abah dan berjanji tak akan membocorkan hal itu. Tak terasa, kopi Abah sudah habis setengah, tapi Abah masih tetap merasa gusar. Di tengah obrolan bersama Nyekarsi itu, tiba-tiba angin ribut muncul dan membuat jendela-jendela rumah Abah bergetar. Pintu depan juga jadi berisik, saking kencangnya tiupan angin. Lalu Abah menatap Bu Nyai. Sepertinya tamu yang kau maksud sudah ada di depan, kata Abah. Wajah Nyekarsi tiba-tiba pucat lantaran aura yang ia rasakan begitu horor. Apa Abah akan menemuinya? Tanya Bu Nyai. Abah langsung berdiri, meminta Nyekarsi masuk kamar dan menguncinya dari dalam. Kalau Abah tak kembali sampai besok pagi, tolong jaga Gendis dan para santri, ucap Abah. Nyekarsi langsung berkaca-kaca mendengar ucapan Abah. Beliau memasukkan sebuah batu akik pada saku Abah. Simpanlah benda ini agar saya bisa mencari keberadaan Abah. Pungkas Bu Nyai lalu masuk ke dalam kamar. Siapa sebenarnya tamu yang datang itu? Abah sampai menarik nafas dalam-dalam dan berjalan keluar. Saat Abah membuka pintu rumah, seketika angin ribut itu menjadi tenang kembali. Abah terus berjalan menuju gerbang surau. Tanpa diduga, dari balik kegelapan, Rimba muncul di hadapan Abah. Matanya merah, sekujur tubuhnya mengeluarkan asap dan cahaya mengerikan. Penguasa Latirang itu datang dengan mode perang. Meski demikian, Abah tetap santai dan tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Apa maksud dan tujuan Rimba menemui Abah? Selamat malam Gufron, apa aku mengganggu tidurmu? Ucap Rimba. Aku sudah menunggu kedatanganmu, sahut Abah. Kau tenang saja, aku tak berniat menghancurkan kediamanmu seperti yang dilakukan Sukardi pada Lati Ireng, kata Rimba seolah teringat pada kejadian tragedi yang menimpa Lati Ireng beberapa tahun silam. Kalau kau tak bermaksud jahat, untuk apa kau bawa pasukan sebanyak ini? Timpal Abah.
Meski secara zahir Rimba datang sendirian, namun ternyata di belakang penguasa Latireng itu terdapat beberapa baris makhluk halus yang mengawal Rimba. Mata batin Abah nggak bisa dikelabui, tapi sekali lagi Abah tak merasa gentar sedikit pun. Kemudian Rimba berkata, mana mungkin ia datang sendirian ke markas musuh. Terlebih, sosok yang ditemuinya sekarang adalah manusia dengan kekuatan level tinggi. Rupanya Rimba sedikit segan pada Abah, sampai harus dikawal banyak lelembut di belakangnya. Kalau kedatanganmu kemari untuk mencari Ujang, dia sudah tak ada di sini, kata Abah. Aku sudah tahu, Gufron. Semua ini karena si tua bangka itu. Dia selalu mencampuri urusanku, timpal Rimba. Yang dimaksud tua bangka itu adalah Eyang Teja. Ya, manusia yang pernah menjadi guru Rimba itu memang pernah menghilang cukup lama. Sebenarnya Rimba sempat mengira kalau Eyang Teja sudah mati. Kemunculan Eyang Teja diketahui oleh Rimba saat mendiang Datuk Wira melaporkan pernah dihadang oleh kakek sakti itu. Sejak saat itulah Rimba menyadari bahwa Eyang Teja pasti akan selalu mengganggu pergerakannya. Gufron, aku ini tak pernah mencari masalah dengan kalian, tapi entah kenapa sejak dulu selalu saja ada yang menghalangi ambisiku. Pertama Sukardi, dia menghancurkan padepokanku hingga aku tak bisa lagi menarik upeti dari daerah kekuasaanku. Saat Sukardi hilang, kini ada lagi si tua bangka yang mencoba meruntuhkan kekuasaanku, ucap Rimba dengan penuh amarah. Rimba, sebenarnya baik Sukardi ataupun Eyang tak pernah mengganggu jalanmu. Mereka hanya mengutuk penindasan dan kejahatan yang kau lakukan selama ini. Diam kau, Gufron. Jangan pernah sebut nama si tua bangka itu, gertak Rimba sambil mengarahkan telunjuknya ke muka Abah. Tapi Abah masih saja tenang. Beliau tak akan terprovokasi. Rimba menjelaskan kedatangannya malam itu. Dia ingin menawarkan solusi untuk konflik yang sudah terjadi selama ini. Penguasa Latireng itu akan berhenti menarik upeti dan melepas seluruh kekuasaannya jika Abah bersedia menyerahkan batu delima beserta kitab terlarangnya. Rimba merayu Abah agar mau memenuhi permintaannya itu, karena biar bagaimanapun konflik berkepanjangan ini diawali dari kekuatan batu delima itu. Bisa dibilang, selama batu delima tersebut ada di muka bumi, pertumpahan darah dari kedua pihak akan terus terjadi. Kau salah, Rimba. Jika kau ingin konflik ini berakhir, hentikan penindasan dan perampasan upeti pada rakyat jelata, kata Abah. Rimba geram dengan jawaban Abah. Berkali-kali Rimba merayu Abah untuk menunjukkan di mana keberadaan Ujang saat ini. Beberapa kantong emas ia keluarkan. Bahkan Rimba juga menjanjikan tanah yang luas untuk dijadikan pesantren bila Abah bersedia memberitahu posisi anak Sukardi sekarang. Tapi Abah selalu membungkamnya dengan nasihat-nasihat agar Rimba kembali ke jalan yang benar. Tawaran murahan yang diajukan Rimba tak bisa meluluhkan hati Abah. Lama-kelamaan Rimba habis kesabaran. Tangannya memberi isyarat pada barisan makhluk halus di belakangnya untuk maju menyerang Abah. Penguasa Latireng itu hendak menghabisi guru Ujang itu, dan edannya tak ada satupun yang berani maju menyerang Abah. Pasukan gaib yang dibawa Rimba itu ciut melihat tatapan tajam Abah. Kemudian Abah mengeluarkan tasbihnya. Setiap Abah memutar butir demi butir tasbih tersebut. Di waktu bersamaan, satu persatu pasukan Rimba mulai terbakar oleh api biru yang muncul secara misterius. Kali ini Rimba salah bawa pasukan. Mana mungkin Abah gentar menghadapi makhluk halus seperti mereka. Lalu tiba-tiba Rimba membuka bajunya. Badannya tiba-tiba menghitam dan mengeluarkan aroma yang busuk. Kepalan tangan Rimba berasap. Mulutnya mulai mengeluarkan taring hitam. Sepertinya ia hendak menyerang Abah. Namun saat penguasa Latireng itu maju melangkah, tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya.
"Dia bukan lawanmu, Rimba. Jangan menguras energimu di sini. Dia tak sendirian," kata bisikan misterius itu. Rimba pun menghentikan langkahnya dan mengurungkan niatnya menghabisi Abah. Sebelum pergi, penguasa Lati Ireng itu sempat mengancam Abah kalau Ujang tak berhasil ia temukan, maka para santri akan menjadi pengganti Ujang sebagai tumbalnya. Abah tak mengucapkan sepatah kata pun. Beliau membiarkan Rimba dan pasukan gaibnya berlalu meninggalkan surau. Abah lantas kembali ke rumah. Saat membuka pintu, Abah terkejut melihat Gendis sedang duduk di tengah rumah dengan badan yang menggigil. Wajahnya pucat dan badannya juga membiru. "Astagfirullah, ada apa denganmu, Gendis?" Abah segera memanggil Nyi Karsih. "Kenapa Gendis ada di sini?" tanya Abah. Bu Nyai langsung menyelimutinya dengan kain. Badannya begitu panas. "Sepertinya Gendis sawan karena aura tamu tadi," kata Bu Nyai. Ternyata diam-diam Gendis mendengar percakapan antara Abah dengan Rimba. Awalnya Gendis terbangun oleh suara jendela yang tertiup angin ribut. Saat hendak menutupnya, Gendis tak sengaja melihat Abah sedang berhadapan dengan Rimba di gerbang surau. Seketika badan Gendis langsung terasa panas dingin. Ini benar-benar edan. Baru menatap Rimba dari kejauhan saja, Gendis langsung sawan dan mengalami demam tinggi. Tapi tenang saja, masih ada Nyi Karsih yang langsung merajah Gendis dengan ritual khususnya. Tak lama kemudian, Gendis tertidur lagi di kamar. Nyi Karsih pun menyampaikan pada Abah kalau dirinya juga sempat terganggu oleh aura iblis yang keluar dari tubuh Rimba. Namun, berkat kekuatan supranaturalnya, Bu Nyai masih mampu menahan aura itu. "Jadi dia orang yang selama ini selalu diperbincangkan oleh Eyang," ucap Nyi Karsih dengan wajah sedikit khawatir. Tak terbayang rasanya jika di masa depan anak didikan Nyi Karsih akan berhadapan langsung melawan penguasa Lati Ireng itu. "Nyai tak perlu berlebihan. Mau sehebat apapun makhluk itu, dia pasti punya ambang batas. Sudahlah, sekarang beristirahat. Ini sudah larut malam," pungkas Abah. Dari percakapannya dengan Rimba malam ini, Abah bisa menyimpulkan kalau penguasa Lati Ireng itu ternyata tak bisa melacak keberadaan semua murid-murid Abah. Ini terlihat saat Rimba meminta Abah untuk memberitahukan di mana keberadaan Ujang saat ini. Keputusan Eyang menempatkan mereka di tempat berbeda memang sudah tepat. Dan di sisi lain, tentu saja ada unsur gaib yang Eyang ciptakan, hingga Rimba pun tak mampu melacak keberadaan mereka. Sementara itu, di tempat lain, Eyang dan Ujang terlihat sedang bertapa di dalam goa. Keduanya duduk sila dan saling berhadapan. Mata mereka terpejam, namun mulutnya terus berzikir melantunkan asma-asma Gusti yang suci. Lalu tiba-tiba sukma Eyang dan Ujang berpindah menuju alam mimpi. Di sana, keduanya berkumpul bersama Jaka, Tono, dan Gendis. Namun kondisi mereka tak seperti di alam nyata. Mereka tak berbicara satu sama lain. Semuanya hanya bisa melihat dan mendengar. Ternyata Eyang memang sengaja mengumpulkan mereka lewat media mimpi. Di sana, Eyang memperkenalkan dirinya dan menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, Eyang menjelaskan alasannya menempatkan mereka dengan para sakti. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tiap-tiap kemampuan dalam diri mereka. Kedua, Eyang memerintahkan mereka untuk mentaati setiap titah yang diberikan oleh para sakti. Dan yang terakhir, Eyang menjelaskan tentang sosok yang akan mereka hadapi setelah selesai menempa latihan bersama para sakti. Ya, siapa lagi kalau bukan Rimba? Pada poin ini, Eyang terlihat begitu serius. Bahkan, Eyang menghadirkan sebuah bejana berisi air yang di dalamnya terdapat gambar Rimba. Aura iblis dari gambar Rimba begitu nampak dalam bejana itu. Setelah menyampaikan beberapa pesan singkat pada semua murid-murid Abah,
Eyang pun berwasiat bahwa jika waktu peperangan sudah tiba, mereka akan kembali berkumpul di alam mimpi. Seketika mereka semua menghilang dan kembali pada jasad masing-masing. Di pulau tempat kediaman Soekardi dan dua petapa gendeng, Jaka terdengar mengigau dengan suara yang keras. "Hai orang tua, mau kemana? Aku masih punya pertanyaan," ucap Jaka yang belum terbangun dari tidurnya itu. Tiba-tiba Rawing menyiramnya dengan kendi berisi air. Brush! Seketika Jaka terbangun dengan nafas tersengal. Air yang disiramkan Rawing juga masuk ke dalam tenggorokannya hingga Jaka tersedak dan batuk. Matanya langsung melotot melihat Soekardi dan Cakra yang duduk di hadapannya sambil menikmati teh hangat. "Kau benar-benar kejam, Rawing," kata Cakra sambil menertawai Jaka yang basah kuyup. Tapi Jaka sama sekali gak marah. Ia langsung teringat pada pesan Eyang dalam mimpi. "Cepat bangun, ganti bajumu. Semua orang sudah sholat subuh, kau masih saja kebluk," kata Rawing. Ia pun segera beranjak dan melaksanakan sholat subuh. Usai melaksanakan sholat, Hafsah membuatkan teh hangat untuk Jaka. "Kamu pasti kedinginan. Ini ibu buatkan teh untuk menghangatkan badan," kata Hafsah. Ibu Ujang itu terlihat sangat memperhatikan Jaka. Mungkin Jaka mengingatkan Hafsah pada sosok Ujang. Makanya gak heran kalau Hafsah sedikit memanjakan Jaka. Kemudian Soekardi membuka obrolan. "Memangnya kau mimpi apa semalam? Sampai-sampai kau mengigau seperti itu?" Tiba-tiba Jaka termenung. "Entahlah, aku tak bisa membedakan apakah itu benar-benar mimpi. Pertemuan tadi benar-benar terasa nyata," jawab Jaka dengan muka sedikit serius. "Heh bocah, kenapa kau jadi ketakutan begitu?" tanya Rawing. "Semalam aku bertemu dengan Eyang Teja." Jreng-jreng. Perkataan Jaka sontak membuat mereka hening. Rawing yang sejak awal terus meledek Jaka terkesima dengan nama Eyang Teja. Soekardi dan dua petapa gendeng saling tatap satu sama lain. "Apa yang dikatakan Eyang?" tanya Soekardi serius. "Semalam Eyang mengumpulkan kami di ruangan gelap dan hampa. Di sana ada Ujang, Tono, dan Gendis," ucap Jaka. Ia pun menceritakan beberapa pesan yang disampaikan oleh Eyang, termasuk tentang sosok Rimba. "Lalu, apa kau bertanya di mana keberadaan Rimba sekarang?" tanya Cakra. "Tidak, di antara semua orang yang ada di sana, hanya Eyang yang bisa bicara. Mulut kami seperti terkunci. Tak ada satupun yang bicara selain Eyang," jawab Jaka. "Pantas saja kau mengigau seperti itu," ucap Rawing. Soekardi pun langsung memerintahkan dua petapa gendeng untuk memulai latihan. Mimpi itu seperti isyarat dari Eyang. Jaka pun sangat bersemangat mendengar perintah Soekardi. Cerita beralih ke Surau Abah. Pasca kedatangan Rimba, seluruh santri yang mukim langsung dijaga ketat oleh Abah. Diakui atau tidak, sehebat apapun Abah, beliau tetap saja memikirkan tentang ancaman Rimba yang akan menjadikan santri sebagai tumbalnya. Alasannya, karena Rimba tak berani menyerang Abah secara langsung. Ia justru mencari korban-korban lemah di sekitar Abah. Saat mengaji di majlis, Abah menyampaikan suatu amalan penjaga sihir dan memerintahkan seluruh santri untuk mendawamkannya. Usai mengaji, Abah keluar dari majlis. Lalu tiba-tiba di depan teras Abah melihat Eyang Teja sedang duduk sambil membelah beberapa batang bambu hitam dengan tangan kosong. "Assalamualaikum. Sejak kapan Eyang duduk di sini?" tanya Abah sambil mencium tangan Eyang. "Waalaikumsalam. Gufron, apa kau punya cerutu?" tanya Eyang. Abah pun mengeluarkan cerutu dari saku bajunya. "Wah, nikmat sekali asap cerutu ini. Dari mana kau membelinya?" ucap Eyang pada hisapan pertamanya. "Saya membuatnya sendiri, Eyang," jawab Abah singkat. Melihat tak ada satupun sajian makanan di hadapan Eyang, Abah langsung memanggil santri untuk membuatkan kopi dan makanan. Tanpa pikir panjang, si santri pun berjalan ke arah dapur lewat pintu belakang. Eyang melanjutkan obrolan dengan bertanya tentang tamu yang datang semalam. Abah terkejut. Ternyata Eyang sudah mengetahui soal itu. "Betul, Eyang. Semalam memang ada tamu. Dia datang dengan membawa pasukannya dari bangsa jin. Dia juga menanyakan
menanyakan keberadaan Ujang. Jawab Abah. Eyang mendengarkan cerita Abah sambil mengelus-ngelus jenggot putihnya. Sesekali kakek sakti itu mangguk-mangguk. Dengan detail Abah memberitahu Eyang kalau rimba belum berubah. Penguasa Latirang itu masih berambisi merebut batu delima dan kitab terlarangnya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Tanya Abah. Belum sempat Eyang menjawab, santri yang disuruh membuat hidangan tadi datang. Kenapa hanya 1 cangkir? Abah minta 2, kata Abah. Si santri bingung, untuk siapa 1 cangkir lagi? Haha. Rupanya si santri tak menyadari kehadiran Eyang di sana. Hal ini terulang lagi. Kalian pasti masih ingat saat dulu Jaka dan Tono juga pernah mengalami kejadian yang sama. Ya, mereka tak bisa melihat Eyang. Karena tak berani protes, si santri kembali membuatkan kopi ke dapur. Saat ia membawa kopi itu ke teras, si santri melihat Abah sedang berbicara sendiri. Seketika bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan yang bergetar, ia segera menaruh kopi itu di depan Abah dan kembali ke kamar dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Eyang cuma senyum-senyum sendiri melihat kekocakan santri yang kebingungan itu. Kau beruntung punya santri yang lucu seperti mereka, ucap Eyang. Kemudian Abah kembali menanyakan tentang rencana selanjutnya yang belum sempat Eyang jawab. Gofron, sesuatu akan terjadi, tapi kali ini bukan rimba yang berulah. Nanti kau akan tahu sendiri. Tolong doakan Jaka secara khusus agar ia mampu melewati fase sulit ini, kata Eyang. Abah sedikit bingung kenapa tiba-tiba Eyang memintanya untuk mendoakan Jaka secara khusus. Ada apa dengan Jaka? Tanya Abah. Sudah kubilang, nanti kau akan tahu sendiri. Abah pun tak bisa berkata-kata lagi. Tak terasa, hisapan demi hisapan cerutu Eyang mulai habis terbakar. Eyang pun pamit meninggalkan Abah yang masih kebingungan memikirkan nasib Jaka. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Jaka? Bukankah saat ini Jaka aman bersama Sukardi dan 2 petapa gendeng? Lalu, hal apa yang mengancam keselamatan Jaka? Simak terus kisah Ujang pada sequel selanjutnya. Demikian kisah Ujang kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ya. Salam Tilas Tapa.